Cinta bernoda darah. Jilid 7 bagian 1. Toat Beng Kuai Jin memandang ke arah Lin Lin sambil tertawa-tawa, dan air liurnya muncrat-muncrat dari mulutnya yang lebar, bibirnya yang tebal, dan giginya yang besar-besar. Dengan hati berdebar penuh kengerian, Lin Lin mengerling ke arah Bok Liong dan tiba-tiba matanya terbelalak lebar. Yang terikat seperti babi kebiri hendak dipanggang hidup-hidup itu sama sekali bukan Bok Liong. Tadi memang Bok Liong yang diikat di situ, akan tetapi sekarang sama sekali bukan pemuda itu, biarpun keadaannya juga sama, setengah telanjang. Bukan Bok Liong, melainkan seorang kakek yang peringas-peringis atau menyeringai dan matanya meram melek seakan-akan keenakan tiduran di atas nyala api yang hangat. Agaknya sikap dan wajah Lin Lin yang jelas membayangkan kekagetan dan keheranan ini menarik perhatian Toat Beng Kuai Jin. Kakek ini segera menengok ke arah panggangannya, dan alangkah kagetnya ketika ia bertemu dengan muka yang meringis, muka yang berjenggot jarang berkumis panjang, tubuh yang pendek, bukan lain adalah si kakek lucu yang tadi ia jumpai di rumah Ou Kausu. Kakek yang menggantikan kedudukan Bok Liong di atas api itu terkekeh dan berkata, "Ah, nikmatnya. Hangat dan enak. Hei, Toat Beng Kuai Jin, apakah kau sudah begitu kelaparan sehingga kau doyan dagingku yang alot dan kulitku yang keras? Hati-hati kau, daging tuaku sudah demikian alotnya, sehingga kau panggang 100 tahun pun takkan bisa menjadi empuk. Demi iblis, siapakah kau ini, orang gila?" Toat Beng Kuai Jin sudah melompat berdiri dan siap bertempur. Kakek ini sekarang baru insyaf bahwa orang lucu yang sikapnya gila-gilaan itu sebenarnya memiliki kepandaian hebat. Maka tahulah ia bahwa ia menghadapi lawan yang tangguh. Huahaha, Toat Beng Kuai Jin, kita memang baru tadi saling berjumpa. Tak perlu tanya namaku, tapi kau sudah melakukan dosa besar terhadapku. Kau tua bangka yang tak lama lagi mampus, tidak tahu malu, beraninya hanya mengganggu orang-orang muda yang masih hijau. Hei, pemakan bangkai, tahukah kau bahwa pemuda yang akan kau panggang hidup-hidup tadi adalah muridku? Toat Beng Kuai Jin menggereng seperti seekor singa kelaparan. Bagus, mari tua sama tua mengadu kepandaian, serunya sambil menerjang maju, 10 buah kuku-kuku yang runcing tajam itu mencengkeram. Tak tahu malu, empegan, kakek lucu itu, berseru. Benar-benar sepak terjang Toat Beng Kuai Jin kali ini amat licik, masa menerjang lawan yang masih terikat dan terpanggang di atas api. Empegan cepat menggulingkan dirinya dan kaki tangannya bergerak, kayu-kayu dan daun-daun yang masih terbakar itu kini terbang berhamburan ke arah Toat Beng Kuai Jin. Si kakek liar terkejut bukan main, cepat ia mengibaskan kedua lengannya. Biarpun serangan kakek pendek itu tidak berbahaya, namun api merupakan senjata yang tak terlawan, dan sedikit banyak tentu akan melukai kulitnya. Ketika kayu dan daun yang menyala itu runtuh semua, Empegan kini telah berdiri tegak, telah memakai pakaiannya dengan lengkap. Benar-benar kakek yang luar biasa, pikir Lin Lin yang masih duduk sambil menonton dengan hati tertarik. Begitu mendengar bahwa kakek itu adalah guru sahabatnya, Guru Lei Bok Liong, hatinya begitu girang sehingga ia lupa akan penderitaannya sendiri. Kalau orang aneh itu Guru Bok Liong, berarti bahwa sahabatnya itu tentu telah tertolong, dan dia sendiri juga ada harapan besar tertolong. Apalagi ketika melihat betapa kakek pendek yang aneh dan lucu itu dapat menyerang lawannya dengan api, kemudian dalam sekejap mata saja sudah memakai kembali pakaiannya, ia makin heran dan kagum. Segera kedua orang kakek sakti itu bertempur hebat. Entah dari mana dapatnya, Gan Lopek atau Empek Gan sudah memegang Hek Mopit atau pensil bulu hitam di tangan kanan, dan Pek Mopit atau pensil bulu putih di tangan kirinya. Dan ketika kedua tangannya bergerak yang tampak hanya 2 gulungan sinar putih dan hitam yang kecil panjang dan kuat, saling libat, dan kemudian bersama-sama menerjang Toat Beng Kuai Jin. "Ho ho, tahan dulu. Kiranya kau ini si badut gila Gan Lopek," terdengar Toat Beng Kuai Jin berseru kaget. Akan tetapi ia sendiri tidak menghentikan gerakannya. "Hai hai hik, setan bangkotan pemakan bangkai. Kita sama-sama tua, sama-sama terkenal sebagai tua bangka gila. Hayo keluarkan semua kepandaianmu, kerahkan segala kekuatanmu, selagi aku ada kegembiraan untuk melayanimu." Sepasang senjatanya, pensil butuh hitam dan putih, bergerak secara aneh, seperti orang sedang melukis. Akan tetapi nyatanya si kakek liar menjadi sibuk sekali menghindar ke sana kemari, malah lalu mundur-mundur sampai mepet batu besar. Sinar hitam dan putih terus mengurung dirinya, kakek liar itu mendengus-dengus dan akhirnya menggereng-gereng lalu melarikan diri, atau bertempur sambil berlari, dikejar terus oleh Gan Lopek yang masih terdengar suaranya terkekeh-kekeh. "Lin Moi, kau mengalami banyak kaget.
Lin terkejut, cepat menengok dan giranglah hatinya melihat bahwa yang menegurnya itu adalah Lai Bokliong. Pemuda ini sudah memakai pakaian lagi, akan tetapi masih tampak betapa pakaiannya robek di sana-sini. Cepat Bokliong membebaskan Lin dari ikatan kaki tangan dan mulut. Berbahaya sekali, Lin mengeluh, Towako, siapa menolongmu? Suhu, wah, suhumu hebat. Memang badut dia, tapi hebat. Muka Bokliong menjadi merah, ia tersenyum dan menjawab, memang Suhu paling suka main-main. Menurut kata Suhu sendiri, hidup ini adalah main sandiwara, dunia ini panggungnya, dan kita manusia anak-anak wayangnya. Bagi Suhu, main sandiwara yang paling menyenangkan adalah menjadi pelawak. Hidup satu kali harus pandai tertawa dan mengajak orang lain tertawa, tak perlu mengisinya dengan tangis. Lihat, setelah Suhu menggantikan aku di panggang, dalam bertempur melawan Toat Bengkoai Jin yang lihai itu pun Suhu masih main-main. Dalam kata-katanya ini jelas terdengar bahwa ia merasa bangga sekali akan kelihayan gurunya. Lin memandang dan ia menjulurkan lidahnya keluar saking kagumnya. Memang hebat Gan Lopek, lawannya demikian sakti. Akan tetapi masih ada kesempatan untuk membadut dan memamerkan keahliannya, yaitu melukis. Bagaimana tidak mengagumkan? Di atas batu karang di mana tadi Toat Bengkoai Jin bertempur membelakangi batu, tampak lukisan hitam putih yang amat hidup, yaitu lukisan Toat Bengkoai Jin sendiri. Begitu bagus lukisan ini, persis aslinya, punuknya, gendutnya, air liurnya yang muncrat-muncrat. Wah, Suhumu jago menggambar. Kau tentu pandai pula, Towako. Ah, kepandaian Suhu melukis memang tiada bandingnya, akan tetapi ilmu itu tak pernah diturunkannya kepada siapapun juga. Suhu amat pelit dengan ilmunya melukis ini. Katanya, kalau diturunkan kepada murid tiada artinya, malah merugikan. Kalau muridnya menjual hasil gambarannya, bukankah itu meremehkan dirinya? Kalau tidak pun apa gunanya? Towako, apakah kau sudah berhasil menemukan Enci Xianeng? Bokliong mengangguk. Baru saja aku mendengar dari Suhu. Kau tahu, setelah ku selidiki, ternyata Nona Xianeng ikut bersama Sumaboan pergi menuju ke Nanchao pula. Dan, apa, bagaimana, Enci Xianeng ikut Sumaboan? Mana mungkin, tentu diculik. Bokliong menggeleng kepala. Aku pun masih heran, tapi kenyataannya Encimu itu melakukan perjalanan bersama Sumaboan. Karena mereka berdua dikawani Toksim Lotong yang amat lihai, sedangkan kepandaian Sumaboan sendiri pun sudah terlalu tinggi bagiku. Maka terpaksa aku lalu mohon bantuan Suhu. Kami mengejar dan sampai di sini, Suhu turun tangan mengajak pergi Encimu dari samping Sumaboan. Di mana sekarang Enci Xianeng? Lin bertanya, hatinya penuh penasaran dan tak mengerti mengapa Encinya bisa melakukan perjalanan bersama putera pangeran itu. Baru saja Suhu memberitahu bahwa Nona Xianeng kini sudah berada dengan suling emas, melakukan perjalanan ke Nanchao. Kalau begitu, mari kita cepat menyusul ke sana, Towako. Wah, tadinya kuharapkan kau dapat bertemu dengan Enci Eng dan melakukan perjalanan bersamanya. Siapa kira, sekarang malah aku yang melakukan perjalanan bersamamu. Sedangkan Enci Eng kembali bersama. Dia. Diam-diam Lin mendongkol dan teringat akan pedangnya, ia makin gemas. Celaka, pedangku lenyap ketika bertanding melawan kakek iblis yang gila tadi. Kalau perlu, kau boleh pakai pedangku ini, Moi. Mari kita berangkat, siapa tahu kalau kita melakukan perjalanan cepat, akan dapat menyusul mereka. Berangkatlah dua orang muda ini menuju ke Nanchao yang tidak jauh lagi dari situ. Lin menjadi pendiam kali ini. Tidak saja ia masih bingung dan heran memikirkan bagaimana Encinya dapat melakukan perjalanan bersama Sumaboan, juga diam-diam ia merasa penasaran karena sikap suling emas terhadapnya masih terlalu dingin dan tidak acuh. Alangkah jauh bedanya antara sikap suling emas dan sikap Lai Bokliong terhadapnya. Kalau saja sikap suling emas terhadapnya semanis sikap Bokliong, andai kata begitu, ada apa? Tidak apa-apa, hanya, alangkah akan senang hatinya. Tiongkok pada masa itu masih dalam keadaan terpecah-pecah menjadi banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil di samping beberapa buah kerajaan besar. Kerajaan Sung, setelah dapat mempersatukan 5 dinasti yang batasnya di utara sampai ke tembok besar, di selatan sampai ke sungai yang Cekiang, di barat sampai ke provinsi Gansu dan ke timur sampai ke laut, merupakan kerajaan terbesar. Seperti diketahui, pendiri kerajaan Sung, Chao Kuangyin, hanya berhasil menyatukan 5 kerajaan utara itu. Akan tetapi kerajaan-kerajaan kecil di selatan sungai yang Cekiang masih amat banyak.
Di luar tembok besar sebelah utara terus ke timur masih dalam kekuasaan bangsa Khitan yang amat kuat. Di Sichuan terdapat kerajaan Su, di sebelah timurnya ada kerajaan kecil yang disebut Nanping, sebelah timur lagi kerajaan Nantang, lalu disambung kerajaan Wu Yue di pantai timur. Di sebelah selatan kerajaan Nanping dan kerajaan Su inilah terdapat kerajaan Nanchao, di sebelah selatan lagi kerajaan Nanhan dan kerajaan Min. Cao Guangying atau setelah menjadi kaisar berjuluk Kaisar Sung Taichu, tidak berhasil menundukkan kerajaan-kerajaan di selatan ini. Biarpun kerajaan Sung tidak lagi melakukan perang secara terbuka, akan tetapi seringkali terjadi bentrok hingga di antara mereka terjadilah perang dingin. Akan tetapi, kaisar pertama dari kerajaan Sung ini adalah seorang yang amat bijaksana. Pada tahun pertama dari pemerintahannya, pada suatu pagi yang cerah ia mengumpulkan semua jenderal-jenderalnya yang telah berjasa dalam membantunya mendirikan kerajaan Sung. Berkatalah sang kaisar ini, "Para panglimaku, setiap malam aku tidak dapat tidur nyenyak." Tentu saja para panglima itu terheran dan bertanya apa yang menyebabkan demikian. "Jelas sekali sebabnya," jawab Kaisar Sung Taichu. "Siapakah di antara kalian yang tidak merindukan singgasana dan mahkotaku?" Para panglima itu berlutut dan membantah. Seorang di antara mereka yang tertua mewakili teman-temannya, "Duhai Sri Baginda yang mulia, Tuhan telah menentukan Paduka menjadi kaisar, bagaimana Paduka masih menyaksikan hal ini? Siapakah di antara hamba sahaya yang berani menentang dan memiliki hati khianat? Aku percaya akan kesetiaan hati kalian, para panglimaku yang gagah. Akan tetapi, andai kata pada suatu pagi yang buruk seorang di antara kalian dibangunkan dari tidur dan dipaksa mengenakan pakaian kuning atau pakaian raja, betapapun hatimu tidak setuju, tapi bagaimana kamu akan dapat menghindarkan pemberontakan?" Sibuklah para panglima itu menghibur dan menjamin bahwa tak seorang pun di antara mereka memiliki hati seperti itu, juga tidak ada di antara mereka yang cukup berharga untuk menjadi kaisar. Kemudian yang tertua berkata dengan sembah, "Ampun, Sri Baginda yang mulia. Apabila hal itu mengganggu ketenteraman hati Paduka, mohon Paduka mengambil langkah-langkah yang Paduka anggap terbaik untuk mencegah terjadinya kemungkinan itu. Hamba sekalian akan taat dan tetap setia kepada Paduka yang mulia." Kaisar Sung Taichu tersenyum, mengelus-elus jenggotnya yang hitam lalu bersabda, suaranya nyaring dan kata-katanya lancar karena memang hal ini sudah direncanakan lebih dahulu. "Hidup di dunia ini amatlah pendek. Yang disebut bahagia adalah memiliki harta dan kesempatan untuk menikmati hidup, kemudian meninggalkan kemuliaan itu kepada anak cucu. Karena itu, para panglimaku yang setia, pilihlah jalan ke arah kebahagiaan ini. Kalian kuperkenankan melepas pakaian panglima, mengundurkan diri ke daerah pedalaman, di sana memilih tempat tinggal yang paling menyenangkan, menikmati hidup di hari tua penuh ketenteraman. Bukankah ini jauh lebih baik daripada hidup tak berketentuan nasibnya dan selalu di lingkungan bahaya? Dengan demikian, di antara kita tidaklah terdapat bayangan kecurigaan, tidak akan ada fitnah memfitnah, curiga mencurigai. Kita akan saling mengikat dengan pernikahan-pernikahan antara keturunan kita sehingga antara raja dan pembantunya terdapat persahabatan dan persatuan yang kokoh kuat." Mendengar ini, tentu saja para jenderal dan panglima segera menyatakan persetujuan mereka, dan pada hari-hari berikutnya mereka mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Kaisar menerima semua permohonan ini, membagi-bagi tanah dan jasa kehormatan berupa hadiah-hadiah dan titel. Demikian, dengan cara yang cerdik dan halus ini Sung Taichu membersihkan istana daripada kemungkinan-kemungkinan terjadi perebutan kekuasaan dan pemberontakan-pemberontakan. Dan agaknya siasat yang dijalankan kaisar pertama kerajaan Sung ini menarik dan menundukkan pula hati raja-raja kecil yang berkuasa di luar daerah yang dikuasai kerajaan Sung. Mereka merasa suka dan memperlihatkan sikap damai, kecuali kerajaan Khitan, Nanchao, dan Wu Yue yang agaknya merasa bahwa mereka terlampau kuat untuk bersikap mengalah terhadap kerajaan Sung. Sungguh pun Sung Taichu memiliki banyak keturunan, di antaranya adalah putra-putra, namun mereka itu masih kecil-kecil. Karena itulah, mentaati perintah yang dipesankan Ibu Suri menjelang kematiannya, yang diangkat menjadi pangeran mahkota, yaitu calon pengganti kaisar adalah adik kaisar sendiri yang kelak terkenal dengan sebutan Sung Taichung, kaisar kedua Ahala Sung. Peristiwa ini pun tercatat dalam sejarah, merupakan pelajaran yang amat baik bagi para kaisar khususnya, dan para pemimpin negara pada umumnya, dan dianggap sebagai kebijaksanaan Ibu Suri. Beginilah kurang lebih percakapan yang terjadi di dalam kamar Ibu Suri ketika ibunda kaisar ini berada di ambang kematian karena usia tua. "Putraku Baginda,
Apakah yang menyebabkan putranda berhasil menduduki tahta kerajaan? Sebagai seorang anak berbakti yang selalu menjunjung tinggi nama baik dan nama besar leluhurnya, Kaisar Sung Taichu menjawab, "Ibunda yang mulia, Ananda menerima anugerah Tuhan dengan kemuliaan ini semata-mata mengandalkan kebijaksanaan dan budi kebaikan yang sudah ditanam oleh para leluhur kita, terutama sekali karena kebijaksanaan Ibunda." Senang juga hati nenek yang sudah lemah jasmaninya namun masih amat kuat ingatannya itu. Anak baik selalu berusaha mengangkat tinggi orang tua. Putranda sayang, bukan aku, bukan pula leluhurmu yang memungkinkan putranda berhasil menduduki tahta kerajaan. Satu-satunya sebab yang memungkinkan putranda hari ini menjadi kaisar kerajaan Sung Utara, bukan lain adalah karena kebodohan kaisar terakhir dari kerajaan Kou. Putranda harus dapat belajar dari sejarah, harus dapat mengenal kelemahan bekas lawan agar diri sendiri jangan sampai mengulangi kebodohan dan kelemahan bekas lawan itu. Kaisar terakhir dari Kou telah begitu bodoh untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya yang masih kecil untuk menggantikan kedudukannya. Kebodohan itulah yang memungkinkan putranda berhasil menduduki tahta kerajaan. Tak mungkin sekarang putranda akan mengulangi kebodohan seperti itu. Inilah ucapan Ibu Suri yang sudah berada di ambang kematian itu. Kaisar tertegun dan termenung. Terbayanglah ia akan sejarah 5 wangsa yang telah lalu. Setelah kerajaan Tang roboh oleh pemberontak, lahirlah kerajaan Liang yang hanya bertahan selama 17 tahun. Segera digulingkan oleh seorang panglima perang lain yang mendirikan kerajaan Tang muda yang lebih pendek lagi umurnya, hanya 14 tahun. Kemudian diganti oleh kerajaan Qin muda, hanya 12 tahun umurnya. Kerajaan keempat yang menggantikannya adalah kerajaan Han muda, kerajaan ini malah hanya 4 tahun umurnya dan kemudian sekali, lahirlah kerajaan Kou yang bertahan hanya 10 tahun lamanya. Demikianlah sedikit sejarah tentang 5 wangsa yang terbayang di dalam ingatan Kaisar Sung Taichu. Semua kaisar dari 5 wangsa itu adalah panglima-panglima perang belaka yang memperebutkan kedudukan dan saling menggulingkan. Memang tepat ucapan ibunya. Kaisar terakhir dari kerajaan Chao telah menyerahkan kedudukannya kepada putranya yang masih kecil di bawah pimpinan ibu tiri. Itulah yang memungkinkan dia, dahulu masih Jenderal Chao Kuangying, melakukan pemberontakan dan merampas singgasana. Pengalamannya ini pula yang membuat Chao Kuangying setelah menjadi Kaisar Sung Taichu, selalu gelisah dan menyindirkan keadaannya kepada para panglimanya. Karena sesungguhnya, pemberontakan itu terjadi karena dia terpaksa pula. Pada pagi hari, para panglima membangunkannya dari tidur dan memaksanya mengenakan pakaian kuning, pakaian raja. Dia diangkat sebagai raja atau kaisar baru dan terjadilah pemberontakan melawan kerajaan Kou yang dirajai seorang anak-anak itu. Dan ini sebabnya mengapa pangeran mahkota dari kerajaan Sung bukan putra kaisar, melainkan adiknya. Dan ini pula yang membuat kaisar pertama kerajaan Sung ini dikenal sebagai seorang kaisar bijaksana, tidak mementingkan diri atau keturunan sendiri. Cukup kiranya sekelumit tentang keadaan kerajaan Sung Utara yang mempunyai ibu kota atau kota raja di Kaifeng atau sebuah kota di provinsi Honan, dan marilah kita meninjau keadaan kota raja Nanchao di sebelah selatan yang sedang menghadapi perayaan besar itu. Kerajaan kecil yang wilayahnya meliputi satu provinsi ini keadaannya lebih tenteram daripada kerajaan-kerajaan lain yang berada di seluruh negeri. Rakyatnya tunduk kepada pimpinan dan jarang terjadi kejahatan-kejahatan yang menyolok. Hal ini sesungguhnya adalah berkat pengaruh agama Beng Kao yang boleh dibilang menguasai pimpinan kerajaan. Raja sendiri bukan hanya pemeluk agama Beng Kao, akan tetapi lebih daripada itu, malah terhitung keponakan dari ketua Beng Kao dan juga amat tekun serta aktif dalam memajukan agama ini. Ketua Beng Kao sendiri atau disebut Kao Chu atau ketua agama mempunyai kedudukan tinggi di dalam istana karena dia menjadi koksu atau guru atau penasehat negara. Ketua Beng Kao bernama Liu Mo, adik dari mendiang Pat Jiu Sin Ong atau Raja Sakti Lengan 8 Liu Gan yang sudah meninggal dunia 1000 hari yang lalu dan yang akan diperingati kematiannya tak lama lagi. Seperti juga mendiang kakaknya, Liu Mo ini memiliki kesaktian dan boleh dibilang untuk waktu itu, ia adalah tokoh nomor 1 di Nanchao, dihormati oleh raja sendiri dan ditakuti oleh semua orang. Usia Liu Mo sudah amat tua, tak seorang pun di Nanchao dapat mengetahui berapa tuanya, akan tetapi tubuhnya masih kelihatan sehat dan wajahnya masih segar dan penuh semangat, biarpun ia terkenal sebagai seorang yang pendiam dan hanya bicara seperlunya saja. Ada yang mengatakan bahwa usianya tentu lebih dari 100 tahun. Tak seorang pun dapat membuktikan kebenaran atau kebohongan kata-kata ini. Akan tetapi Liu Mo tidak peduli akan usianya dan buktinya,
ia mempunyai 4 orang istri yang cantik-cantik. Hanya seorang di antara istri-istrinya, yang paling tua, mempunyai anak seorang, Liu Hwe. Anak perempuan tunggal ini telah menjadi seorang gadis remaja yang cantik jelita dan mewarisi kepandaian ayahnya. Selain terkenal akan kecantikan dan kelihayannya, juga Lai Hwe ini tidak kalah semangatnya. Untuk memperkuat kedudukan ayahnya dan juga menjaga keamanan di istana, Liu Hwe telah membentuk sepasukan pengawal wanita yang terdiri daripada 100 orang gadis-gadis muda dan cantik, yang kesemuanya telah ia latih ilmu silat, ilmu pedang, ilmu panah, dan menunggang kuda. Kerajaan-kerajaan tetangga juga tidak ada yang berani mengganggu Nan Chao. Puluhan tahun yang lalu, beberapa buah negara kerajaan tetangga pernah mencoba untuk memusuhi kerajaan kecil ini, namun mereka kena gigit buah masam. Nan Chao yang ketika itu dipimpin oleh Pat Jiu Sin Ong Liu Gan sebagai ketua Beng Kao dan Koksu, melakukan perlawanan dan para penyerbu itu dipukul hancur. Semenjak itu, tidak ada yang berani mencoba-coba lagi dan Nan Chao di bawah sinar gemilang agama Beng Kao dipandang sebagai negara kecil yang kuat. Mendiang Pat Jiu Sin Ong Liu Gan sebetulnya adalah tokoh pertama yang membawa masuk agama Beng Kao ini dari daerah barat. Dia memang keluarga kerajaan, seorang pangeran yang lebih suka mengejar ilmu daripada mengejar kemuliaan dan kedudukan. Puluhan tahun ia menghilang ke barat dan setelah kembali, ia telah menjadi seorang pendeta atau ahli agama Beng Kao dan memasukkan agama ini ke dalam negerinya. Tentu saja pada permulaannya ia ditentang, akan tetapi segera para penentangnya itu roboh seorang demi seorang oleh kesaktiannya yang hebat. Akhirnya ia terkenal sebagai tokoh paling sakti di Nan Chao, dan agamanya diterima. Ia menjadi kaucu atau ketua agama dan sekaligus diangkat menjadi koksu oleh raja yang masih keponakannya sendiri. Pernah diceritakan sedikit dalam cerita ini tentang Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Seperti juga adiknya, mendiang Liu Gan ini hanya mempunyai seorang anak perempuan yang juga amat sakti dan terkenal dengan julukannya, Tok Xiao Kui atau setan cilik beracun. Namanya Liu Luxian, cantik jelita, liar dan ganas. Hampir 30 tahun yang lalu, ketika Tok Xiao Kui Liu Luxian masih seorang gadis remaja berusia 20 tahun, cantik jelita dan lihai, ia terlibat dalam cinta asmara dengan Kam Si Ek, seorang panglima yang muda dan gagah perkasa dan yang bertugas di Shanxi. Mula-mula Pat Jiu Sin Ong Liu Gan tidak setuju akan pilihan puterinya, karena ia selalu bermimpikan seorang mantu raja. Akan tetapi karena Liu Luxian keras hati dan nekat, akhirnya ayahnya mengalah dan menikahlah Liu Luxian dengan Kam Si Ek. Tentu saja hal ini menggegerkan dunia Kang Ou. Nama Tok Xiao Kui amat terkenal, banyak tokoh-tokoh Kang Ou yang tergila-gila kepadanya. Bagaimana sekarang memilih suami seorang seperti Kam Si Ek, seorang jenderal yang kepandaiannya tidak banyak artinya? Namun tak seorang pun berani menyatakan kekecewaan mereka secara berterang, apalagi menentangnya. Dengan bantuan istrinya yang memiliki kepandaian jauh melebihinya, Kam Si Ek mendapat kemajuan dalam tugasnya. Dalam memukul mundur suku bangsa Khitan, berkali-kali istrinya ini memberikan bantuan. Agaknya kehidupan mereka penuh bahagia, saling mencinta. Akan tetapi, siapa saja yang mengira bahwa kesenangan atau kesusahan duniawi ini kekal abadi, dia akan kecewa. Susah senang hanyalah permainan perasaan belaka, dan semua permainan ini tidaklah kekal adanya. Demikian pun dengan hidup, susah senang tergantung yang menjalani dan yang merasakannya berdasarkan penerimaannya sendiri. Baik buruknya keadaan rumah tangga, tergantung daripada si suami dan istri sendiri karena rumah tangga ibarat bangunan yang dibangun oleh suami istri. Pembangunan yang gawat ini membutuhkan pencurahan segala kemampuan yang ada, membutuhkan pengertian dan kesabaran agar bangunan yang dibangun itu menjadi kokoh kuat, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, bagaikan batu karang nan kokoh, kuat menahan hantaman ombak samudera kehidupan. Sebaliknya, kalau suami istri membangun benteng rumah tangganya secara sambil lalu saja, hanya dengan kegairahan dan semangat pada permulaannya saja, buta oleh nafsu yang selalu dibakar oleh renungan yang muluk-muluk dan indah-indah, namun segera padam oleh kenyataan yang kadang-kadang berlawanan dengan renungan muluk, maka rumah tangganya, umpama batu karang, bukanlah batu karang yang kokoh kuat. Rumah tangganya akan mudah pecah, seperti batu karang pasir yang mudah digerogoti air laut, sehingga bolong-bolong kemudian pecah, hancur berantakan. Alangkah bahagianya suami istri yang membentuk rumah tangganya dengan berhasil tadi. Ada suka dinikmati bersama, ada duka dipikul berdua. Suka dibagi makin bertambah, duka dibagi serasa ringan. Suka si istri suka si suami, duka si suami duka istri. Kalau sudah begini,
Barulah rumah tangga bahagia namanya dan dari rumah tangga inilah lahirnya anak-anak yang baik, calon-calon manusia yang jiwanya berlandaskan cinta kasih penuh pengorbanan. Sayang tidak demikian dengan Jenderal Kam Si-ek dan Liu Luxian. Dua orang ini saling mencinta, saling tergila-gila. Hal yang lumrah, Kam Si-ek seorang pemuda tampan dan gagah perkasa, perempuan mana yang takkan tergila-gila? Sebaliknya, Liu Luxian terkenal cantik jelita dan lihai, pemuda mana takkan tergila-gila? Inilah yang disebut cinta buta, cinta nafsu, cinta yang berdasarkan kecantikan atau ketampanan muka, berdasarkan nafsu birahi yang timbul dikala orang menyaksikan keindahan muka dan tubuh lain jenis. Dan cinta yang dibutakan oleh nafsu ini, seperti menjadi sifat nafsu sendiri, dikobar-kobarkan oleh renungan muluk-muluk, kemudian padam kalau sudah menjadi kenyataan. Jika nafsu masih menyala, berkobar-kobar oleh renungan muluk dan indah, yang tampak hanya yang indah-indah saja, seperti api yang berkobar selalu indah dipandang, kalau tangan sudah tersentuh hangus baru sadar bahwa di balik yang indah itu belum tentu menyenangkan. Dalam buayan cinta nafsu, segala yang tampak pada diri si dia hanya indah semata, segi buruknya tersembunyi atau disembunyikan, tak tampak atau sengaja tidak dilihat. Kalau tujuan cinta nafsu sudah tercapai dalam pernikahan, baru tampak segi-segi buruknya, dan kagetlah si perenung, ngerilah si korban cinta nafsu. Inilah yang disebut cinta buta, sebetulnya cinta nafsu yang membuat mata orang menjadi buta. Bumi langit bedanya dengan cinta murni, cinta dengan mata melek yang melihat kebaikan, juga keburukan daripada yang dicinta. Biar baik biar buruk tetap dicinta dan berusaha memperbaiki segala keburukan yang dicinta. Inilah cinta, siap sedia berkorban, demi kebahagiaan yang dicinta, bukan semata cinta karena cantik atau tampan. Melihat setangkai kembang mawar harum, tangan memetik hidung menciumi, membelai-belai, kemudian si kembang layu dan si pemetik membuangnya dengan rasa jijik. Inilah sifat cinta nafsu, cinta buta, cinta birahi. Setelah Liu Luxian melahirkan seorang putera, mulailah cinta kasih di antara mereka melayu, seperti kembang mawar tadi. Timbul percekcokan-percekcokan kecil yang segera berkembang menjadi percekcokan besar. Dan kalau suami istri sudah cekcok, lenyaplah segala yang indah-indah, hanya yang buruk-buruk saja tampak. Istri secantik bidadari berubah seperti kuntilanak, suami tampan dan menyenangkan berubah menjadi keledai yang menjijikkan. Lenyaplah cinta, pergi tanpa bekas. Pergi, bukan, melainkan Pianhua atau malih rupa menjadi benci. Memang, cinta dan benci saudara kembar, bersifat yin dan yang. Memang pada dasarnya, watak kedua orang ini jauh berbeda. Liu Luxian terlalu lama, semenjak kanak-kanak, berkecimpung di dunia Kangou dan bergaul dengan tokoh-tokoh dunia hitam. Malah ia sendiri memiliki watak liar dan ganas, sampai-sampai mendapat julukan setan cilik beracun. Sebaliknya, Kam Si-ek adalah seorang berdarah pendekar, berdarah patriot dan semenjak kecil hanya melihat perbuatan-perbuatan gagah perkasa, mendengar hal-hal yang menentang kejahatan. Inilah pokok pangkal pertentangan rumah tangga mereka. Memang sesungguhnya persesuaian watak jadi lebih penting dalam pembangunan rumah tangga daripada cinta nafsu yang membuta.